2003 ini 94% anak alumni MAN 1 Bandar Lampung diterima di perguruan tinggi negeri. Sekolah di MAN 1 mahal nggak sih? Kalau mau masuk ke MAN 1 ribet nggak sih? Tidak saja anak itu menjadi bintang tentang pengetahuan saja, tapi juga akhlak dan moralnya juga menjadi bintang. Ini di luar Nurul kalau kata sekarang ya Pak ya. Pemirsa, kembali di Tapis Tanya Rupi Solusi. Dan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena bicara tentang pendidikan adalah sumber dari peradaban yang akan lahir ataupun generasi-generasi selanjutnya yang akan bertanggung jawab tentang negeri ini. Dan pemirsa, pernahkah Anda mendengar kalimat madrasah pertama dalam hidup kita adalah ibu kita? Artinya adalah sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua dan juga instansi atau lembaga yang berpihak ataupun terkait. Kali ini saya sudah kehadiran sosok bintang tamu yang begitu luar biasa perjalanan dalam dunia pendidikan. Ada Bapak Haji Lukman Hakim, SPD, MPD. Pak Lukman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tabi pun, ya pun. Sehat kabarnya Pak Lukman? Alhamdulillah sehat. Waduh, saya itu kalau ngelihat Pak Lukman bawaannya seger. Walaupun kalau saya jujur Pak lagi kurang sehat nih Pak. Karena melihat Pak Lukman ini, saya sempat Pak cari tahu tentang sosok Pak Lukman di beberapa artikel dan juga video di YouTube Pak. Artinya Pak Lukman ini walaupun kalau dari angka sudah tidak mudah ya Pak ya. Tapi perjalanan dan track recordnya saya acungi jempol dua Pak. Beliau adalah kepala sekolah dari MAN 1 Bandar Lampung. Pak Lukman, MAN 1 Bandar Lampung. Sukarame ya Pak ya? Di Sukarame Bandar Lampung. Sukarame Bandar Lampung. Oke. Tadi saya sempat sedikit membahas mengenai madrasah. Nah, saya boleh sedikit tahu nih Pak, perjalanan seorang Pak Lukman. Sekarang kepala madrasah. Iya. Dulu bagaimana Pak? Iya. Oke, madrasah atau bahasa lainnya ada sekolah ya. MAN 1 Bandar Lampung 2 tahun terakhir dengan tagline yang terbaru, Kampus Ceria, kampusnya para bintang. Kampus Ceria, kampusnya para bintang. Kampusnya para bintang. Iya. Luar biasa. Iya. Hari ini Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung hadir di tengah-tengah kita dengan tagline baru untuk menghadirkan bahwa memang tempat yang layak untuk menitipkan anaknya di madrasah ya. 2003 ini 94% anak alumni MAN 1 Bandar Lampung diterima di perguruan tinggi negeri. Masya Allah, 94%. 6%-nya di perguruan tinggi kedinasan. Jadi hampir seluruhnya alumni MAN 1 Bandar Lampung itu mampu menembus perguruan tinggi negeri, baik itu Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi maupun di Kementerian Agama. Oke. Untuk Unila sendiri, seprovinsi Lampung terbanyak dari MAN 1 Bandar Lampung. Oh, saya baru dengar loh Pak. Ini fun fact yang begitu luar biasa ya. Artinya kalau soal produk kualitas nggak perlu diragukan ya? Nggak perlu diragukan. Kenapa Pak? Jadi memang kita pertama kita membuat tagline Kampus Ceria, kampusnya para bintang, rasanya kok terlalu tinggi. Apa kita pantas? Saya sampaikan untuk menyatukan visi teman-teman di madrasah bahwa itu adalah sebuah cita-cita dan doa. Kalaupun belum tercapai, itu namanya doa. Kita mohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa madrasah ini harus menjadi bintang minimal di keluarganya, minimal di kampusnya, minimal di lingkungan dia tinggal, bahwa alumni MAN 1 itu memang layak menjadi bintang di tempat dia mana berada. Sesederhana itu dulu. Sederhana itu. Ya. Akhirnya kemudian setelah itu awalnya kayaknya impossible dan seterusnya, tapi bisa, madrasah itu bisa. Terbukti 2 tahun terakhir ini juga kita di dalam Olimpiade ya, kita bersaing ketat dengan SMA-SMA yang ada di provinsi ini. Saingan terberat kita, bukan terberat ya. Tim kita yang paling luar biasa kan dengan Al-Kausar ya. Al-Kausar baru MAN 1 Bandar Lampung. Kalau Olimpiade di 2 tahun terakhir ini kita selalu tampil di tingkat nasional. Nah itu juga jujur saya merinding loh Pak. Sampai ke nasional Pak. Nasional. MAN 1 Bandar Lampung. Luar biasa. Tentunya itu juga perlu dengan
pengorbanan dan perjuangan dan sumber-sumber yang lain ya, terutama dukungan masyarakat. Dan kalau hari ini kita belajar di MAN 1, kalau nanti Mas Riko bisa sempat hadir, rasanya pengen sekolah lagi. Betul, Pak. Begitu masuk kampus ya, suasana itu sangat berbeda, nyaman, kemudian tidak ada kesedihan ya, ceria. Kemudian di ruang belajarnya saja sudah nggak panas lah walaupun kemarau. AC-nya fasilitas sudah aman ya, Pak ya. Kemudian juga anak-anak itu juga kalau haus seperti ini ya tidak harus keluar. Gimana maksudnya? Di sudut kelas itu sudah ada air hangat maupun dingin. Wow, ini keren banget. Kemudian dan jalan lagi. Kemudian untuk privasi ketika beristirahat atau sedang ke masjid kan masing-masing anak punya loker pribadi untuk menyimpan barang-barang berharga ketika dia harus keluar kelas untuk sholat dan seterusnya. Jadi sangat safety. Apalagi saya tahu Masjid MAN 1 luas ya, Pak ya? Luas, bisa untuk menampung 2.000 anak. 2.000 itu bisa. Dan 2 tahun terakhir ini kita juga meningkatkan kapasitas literasi, kemampuan anak-anak membaca ya. Kan kecepatan dan kemampuan membaca di tingkat anak-anak bahkan orang dewasa juga kan rendah. Kita juga ada desain namanya guest teacher, guru tamu, untuk mengulik bagaimana yang pertama itu bahasa. Ya, bahasa itu semua anak MAN 1 di kelas unggul, excellent class, itu harus dibuka bahasanya di bahasa Inggris. Saya pernah dengar ini, Pak. Iya. Kita ambil orang-orang hebat di luaran sana itu. Di Jawa Timur ada terkenal kampung Inggris. Di Pare. Kalau kita kalkulasi mau belajar ke sana itu terlalu boros, tenaga dan seterusnya. Maka kita ambil tim dari Jawa Timur itu, dari Pare Inggris, untuk membersamai anak-anak MAN 1 Bandar Lampung untuk mampu berbahasa. Minimal buka kliknya, yang tadinya tidak suka dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, akhirnya termotivasi dan maksimal bahasanya. Di kelas akselerasi deh, Pak ya? Bukan akselerasi, kelas unggul bahasa kita. Iya. Dan itu berapa lama, Pak? Untuk buka bahasa itu kita butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Use English terus ya, English, Pak ya? Speak English. Jadi anak-anak yang tadinya tidak suka jadi kemudian ketika presentasi pun anak sudah bisa pakai bahasa Inggris. Sudah enjoy ya. Padahal awalnya bahasanya mungkin buta gitu ya. Buta. Jadi yang tadinya nggak suka dengan bahasa Inggris, ya akhirnya nyaman. Karena kita sadar betul bahwa ke depan anak itu akan menjadi mahasiswa dan bekerja ya. Menjadi mahasiswa ketika perlu artikel-artikel penting kan harus buka jurnal. Jurnal kan Inggris. Nah, kalau dia sudah terbiasa, dia mau upload jurnal pun juga sudah bisa. Maka alumni-alumni dari MAN 1 insya Allah untuk bahasa, terutama bahasa asing, karena bahasa asing itu ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Mandarin dan Jerman. Jerman juga? Iya. Jadi kalau bisa bahasa Mandarin, silakan ke MAN 1 Bandar Lampung untuk bercakap-cakap dengan anak pakai bahasa Mandarin. Namun sebelum terima kasih ya Pak tawarannya ya. Tapi ini hal yang begitu menarik loh. Karena mungkin banyak ekspor di luar sana yang mencari lawan, Pak. Bahasanya lawan komunikasi, anak-anak yang aktif dan mau belajar. Jawabannya nggak usah jauh-jauh, hampir aja ke MAN 1. Gitu ya Pak ya? Betul. MAN 1 pasti terbuka lebar ya Pak ya? Insya Allah. Kamu siapapun yang tujuannya untuk saling belajar ya Pak ya. Apalagi dari para suhu gitu ya, dari para expert, sok, mangga silakan gitu. Pak, sedikit saya loncat nih Pak. Saya penasaran Pak, maaf sebelumnya. Kalau Pak Lukman sendiri, track record pendidikannya bagaimana Pak? Pendidikan saya tuh tersesat di jalan yang benar. Sebetulnya saya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi umum. Terakhir di Universitas Lampung, bahkan jurusannya fisika. Fisika Unila. Itu kan kemudian saya baru tahu ada madrasah itu setelah saya tamat kuliah. Ada madrasah itu apa dan seterusnya. Kemudian saya mencoba mendaftarkan diri menjadi guru di Kementerian Agama. Dan saya diterima di MTS Negeri 2 Bandar Lampung menjadi guru IPA. Kemudian dari sana, di tahun 2017 saya diamanahi oleh pimpinan kantor wilayah Provinsi Lampung
Bapak Suhaili menjadi kepala madrasah di Lampung Barat, negeri yang berbatasan dengan Oku Selatan. Asik dan saya menikmati itu. Ternyata mungkin karena dianggap sudah lulus ya mungkin. Kemudian saya juga ditugaskan di daerah terpencil lagi di Waikanan. Di Waikanan itu juga berbatasan dengan Martapura ya. Martapura. Agak dalam tuh ya Pak. Pokoknya dalam dah pokoknya. Kemudian saya juga menelurkan beberapa ide yang sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan. Kemudian di tahun 2019 saya ditugaskan di Pahoman MTS Negeri 1. Oh, sempat di MTS 1 ya Pak ya? Sempat. Alhamdulillah saya di sana juga sempat karena lahan sempit saya kemudian di masa pandemi saya berinisiasi untuk penghijauan dengan hidroponik dan itu dimuat di Kompas TV ya. Oh, oke. Ya, gitu. Hidroponik gitu ya Pak? Iya. Nah kemudian di 2021 Agustus saya diamanahi oleh Bapak Kadil waktu itu Bapak Juanda untuk menahkodai MAN 1 Bandar Lampung. Oke, dan syukur sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Artinya bahasanya bukan berarti tenggelam di jalur yang salah ya Pak ya? Karena memang saat ini bisa menjadi nakoda, bahkan ya seorang leader ya Pak ya. Dan secara tidak langsung bicara mengenai kualitas, lihat aja produk yang dihasilkan. Gitu ya Pak? Bukan sombong. Tapi karena memang ini menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Karena saya pribadi Pak ya, jika nanti ya kalau saya punya anak, bahkan adik saya pun, saya selalu menginisiasikan kepada orang rumah untuk saling diskusi, lebih baik madrasah aja. Karena ya tadi, madrasah bukan hanya menjadi akar pendidikan yang bersifat general, tapi juga bagaimana mengajarkan mengenai adab, sopan santun, dan secara tidak langsung berbakti pada orang tua, agama, dan lainnya Pak ya. Oke, nah bicara mengenai MAN 1 Pak, kalau misalkan ditanya nih sama orang di luar, sekolah di MAN 1 mahal nggak sih? Kalau mau masuk ke MAN 1 ribet nggak sih? Nah, gimana Pak jawabannya? Oke, MAN 1 Bandar Lampung setiap penerimaan siswa baru yang lulus seleksi berkas itu bisa sampai 1.600. 1.600. Seleksi berkas saja. Berkas artinya dia layak untuk belajar di MAN 1 berkas. Dari 1.600 itu ternyata kemampuan kita hanya mampu paling banyak 400. Jauh banget. 400 nggak nyampe 30%. Betul Pak. Iya. Dari 400 itu akan terpecah menjadi kelas boarding, kemudian kelas unggul dan kelas reguler. Dan itu memiliki 4 jurusan. Jurusan IPA, IPS, bahasa, dan jurusan keagamaan. Tentunya ini juga banyak masyarakat yang masih belum tertampung di MAN 1 Bandar Lampung karena peminatnya makin hari makin banyak. Dan percaya tentunya soal biaya juga memang ada beberapa tambahan biaya karena anak itu belajar harus nyaman. Situasi begini anak belajar sampai sore kalau pakai kipas kan nggak cocok. Apalagi maaf ya kan pendingin ya Pak ya. Iya pendinginnya harus support. Apalagi cuma pakai jendela gitu ya Pak. Ya kemudian juga anak-anak juga tadi di kelas kan sudah menggunakan Android TV ketika anak mau presentasi tentang karya anak itu, misalkan saya namanya Lukman kelas 10-9 mau presentasi, silakan Lukman presentasikan, kita tinggal ngomong aja di Google presentasi Lukman muncul kan. Jadi anak tinggal ngomong bicara, layar sudah siap. Ya, jadi Android TV itu udah connect dengan WiFi tentunya ya supaya itu ya guys. Iya betul. Jadi asik sebetulnya anak-anak. Dan hari ini anak MAN 1 Bandar Lampung kita juga buka literasinya dan karakter ya. Jadi bagaimana anak-anak itu tahu ketika diberikan pembelajaran oleh gurunya, kemudian dia mampu mencerna, kemudian membaca literasi sebanyak-banyaknya, kemudian dia mampu mengaplikasikan dalam tulisan, baik itu skema peta pikir, kemudian mampu untuk berpresentasi di depan kamera, karena dia nanti akan buat akun di YouTube maupun TikTok tentang presentasinya. Bayangkan, anak seusia itu sudah mampu presentasi seperti calon-calon dokter. Ih, keren banget. Iya. Dan maaf ya Pak, berarti anak-anak di situ juga diyakinkan bisa ya Pak, karena sudah mengikuti latihan. Iya. Dan juga ya sudah ada kelas training dulu ya Pak. Betul. Jadi nggak perlu khawatir kalau anak kita gaptek gitu ya Pak ya? Oh enggak. Justru anak-anak itu lebih
mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi hari ini supaya tidak terjerumus dengan hal yang tidak baik ya. Dia asik untuk presentasi dari pembelajaran. Maka setiap dia punya karya presentasi kan diupload. Dan dia tidak perlu sewa cloud kan. Kan YouTube sudah menyediakan link-link yang begitu longgar ya. Kapanpun tinggal diklik kan langsung muncul YouTube yang nyediain ininya kan cloud-nya kan ya. Jadi hari ini di minggu yang lalu saya lihat ada 600 lebih akun baru dengan setiap anak itu kalau seminggu ngupload 2 saja hasil pembelajaran itu berapa akun berapa konten yang bisa ditayangkan bahkan disimpan sampai kapanpun juga kan. Dan anak itu punya sejarah dan mampu mempresentasikan di hadapan tadi karakter. Ketika presentasi terima kasih pada ayah bunda di rumah. Bayangkan emak bapaknya disebut yang telah memberikan semangat dan support saya belajar di tempat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Madrasah, disebut nama saya. Kan jadi doa. Terima kasih kepada guru yang mengajar saya. Ini kan karakter. Yang hari ini karakter itu makin menghilang karena asik dengan gawai. Nah, tapi kita berupaya gawai itu tidak menghilangkan karakter. Tapi mensupport supaya pesan anak itu sampai ke orang tua, sampai ke gurunya, sampai ke kepala madrasah, bahkan Pak Kakanwilnya disebut juga. Ini kan sebuah karakter dan dia hanya tahu siapa Kakanwilnya, siapa kemenaknya, siapa kepala madrasah, siapa gurunya, dan tidak lupa dengan orang tuanya. Orang tua pasti doanya jadi baik. Pemirsa ini keren banget loh. Karena bicara kita mengenai kecerdasan digital, dan saat ini sangat canggihnya teknologi yang apa-apa dimudahkan. Mungkin tak jarang anak-anak ataupun adik kita di rumah salah menggunakan dengan konotasi yang mungkin tidak baik masing-masing. Tapi jika sekolah menjadi tameng ataupun tiang, bagaimana menyeimbangi kecerdasan digital untuk diseimbangi dengan pendidikan akademik yang ada di sekolah, maka kecerdasan untuk siswa ataupun orang tersebut pasti akan semakin bertambah dan secara tidak langsung nilai unggul ataupun lebih pasti ada lebih dulu dibanding yang lainnya Pak ya. Oke. Aku kenapa ya dulu nggak di Man 1 gitu loh. Saya juga pengen sekolah lagi sebenarnya. Iya Pak ya. Tapi ini sudah berlangsung lama Pak sistem seperti ini. Ya 2 tahun terakhir ya. Karena kan saya tadi mempunyai visi yang sama dengan teman-teman guru dan tenaga pendidikan ya, kita akan mengangkat anak-anak menjadi bintang di kemampuannya. Kan setiap anak punya kemampuan beda-beda ya. Yang jago di fisika, kimia, biologi maka dia akan di olimpiade dan OSN ya. Dia akan taruh di sana dan itu sudah kita buktikan. Anak-anak yang mampu pintar berbahasa maka dia akan membuat riset sederhana. Anak SMA tuh ya. Iya, buat riset sederhana yang bahasa Inggrisnya juga masuk. Hari ini anak kita sedang penelitian tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa dibuat ekstrak jadi salep untuk orang yang terkena gula darah itu apa namanya? Kencing manis. Kencing manis diabetes. Maka luka diabetes itu bisa dioles dengan salep karya anak kita. Sekarang sedang diuji coba bekerja sama dengan labnya Universitas Lampung karena lab kita juga belum support ya. Maka kita dibantu pembimbing juga dari kampus. Pemirsa ini keren banget loh. Ini di luar Nurul kalau kata sekarang ya Pak ya. Ini artinya anak SMA yang biasanya hanya fokus tadi ya sekolah, berangkat pagi pulang siang, sampai rumah leha-leha atau main nongkrong gitu. Tapi tadi disibukkan seperti anak kampus ya Pak ya. Iya, betul. Keren banget. Nah, kalau menjadi pertanyaan, Pak maaf ya, saya misalkan punya anak ataupun adik. Aduh, saya merhatikan mereka ini bukan tidak support ya, tidak memumpuni di akademik gitu. Bagaimana Man 1? Apakah ada ekstrakurikuler yang bisa menjadi pilihan, yang bisa support potensi atau kemampuan anak-anak tersebut? Ya, kita mengapresiasi seperti hari ini kita juga mengadakan agenda kegiatan bulan bahasa ya di tanggal 28 Oktober. Anak-anak yang mampu berbuat drama juga kita muncul. Kemampuan dia debat kan tidak harus pintar tadi matematika bisa dibilang. Anak yang cara bicaranya bagus, dia di debat juga bagus, di MC juga muncul. Artinya semua lini. Kalau hobi olahraga, basket kita juga setiap ada event yang diadakan Pemda maupun kampus, kita juga tampil di basket, tampil di futsal. Jadi semua anak kita wadahi lah, kasih kesempatan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya di zaman sekarang kan anak-anak itu suka nongkrong-nongkrong buat
geng, buat perkumpulan motor dan seterusnya, itu kan bahaya. Betul. Salah satu upaya kita adalah sebelum anak pulang kita pastikan anak ke masjid dulu, sholat berjamaah, ditutup dengan zikir suri. Wajib, Pak. Wajib, kecuali ada 1-2 yang dispen ya, ada kegiatan luar. Iya, itu wajib bersama guru-guru di masjid, sholat asar, zikir bersama dengan guru. Itu apa? Supaya jiwa anak itu melembut ya, halus. Jadi keluar sekolah tuh hatinya sudah tenang. Nggak pengen ngebut-ngebut, nggak kumpul-kumpul, kemudian buat geng yang baru. Nah itu kan kita semua orang tua kan khawatir. Betul. Salah satu solusi yang kita tawarkan sekarang ini, dan itu hasilnya luar biasa. Luar biasa, anak makin terkontrol, dan ketika kita sudah agak beda dari biasanya, dia sudah nyambung. Jadi karakternya sudah mulai terbentuk dengan zikir suri. Iya. Nilai-nilai keagamaan artinya bukan hanya sekedar tertanam, tapi bisa melekat ya Pak ya. Iya. Dan itu sangat berguna, karena bagaimanapun ketika sudah ada pondasinya jangan takut hancur ya Pak ya. Iya. Tidak mungkin semuanya rata. Iya. Pasti ada benih-benih yang tersisa ketika mereka ataupun siswa-siswi terjun di masyarakat ya Pak. Iya. Jadi benar tadi, tidak perlu diragukan. Apa Pak tadi tagline-nya Man Satu? Kampus Ceria, kampusnya para bintang. Oke. Luar biasa. Iya. Nah, Pak, ini mungkin saya minta sedikit dari seorang Pak Lukman sebagai Kepala Man Satu. Di closing statement Pak, ajakan ataupun kenapa harus Man Satu dan lainnya, silakan. Oke, hari ini adalah hari yang begitu cepat perubahan zamannya, teknologinya, maka orang tua juga harus pandai mengikuti itu. Oleh karena itu, menitipkan anak di Man Satu adalah sebuah hal yang positif dan tepat tentunya, karena tidak saja anak itu menjadi bintang tentang pengetahuan saja, tapi juga akhlak dan moralnya juga menjadi bintang. Apapun posisinya, maka alumni Man Satu tentunya juga menjadi bintang di masyarakatnya dan di lingkungannya. Dan tentunya ini juga tidak mudah. Bapak, Ibu, orang tua, ayah, bunda, umi, abi di rumah juga itu harus bantu mensupport ini, sama-sama kontrol supaya kegiatan ini menjadi tanaman ibadah kita, menghantarkan anak-anak generasi yang akan kita tinggalkan menjadi generasi yang selamat, generasi yang kuat, dan generasi yang support dengan zamannya. Amin. Ya. Amin. Pak, terakhir Pak, mungkin banyak yang pengen tahu, kalau pengen lihat info tentang Man Satu, ada nggak YouTube, Instagram, dan lain-lain? Oke, Man Satu juga tentunya hari ini juga hadir di Instagram, ya, pokoknya Man Satu official, yaitu baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan seterusnya hadir. Kemudian jangan lupa pula kita juga punya web. Di web Man Satu Bandar Lampung segala informasi akan hadir di sana. Dan satu hal lagi yang sedang kita kembangkan karya inovasi adalah Madrasah Digital Center. Artinya digitalnya madrasah itu nanti bisa dilihat di sana dari profil gurunya, programnya, sistem pembelajarannya. Ini ya Pak ya. Semuanya ada di rak-rak yang sedang kita rancang. Dan tidak harus hadir ke Man Satu, tapi virtual, bisa lihat. Oh, bahasa Inggris itu kurikulumnya ini, oh gurunya ini, nilainya penghitungannya seperti ini. Semuanya bisa dipublish, dan bila perlu nanti rencana pembelajaran guru pun bisa dijadikan referensi bagi guru-guru di tempat lain untuk merancang pembelajaran. Nah, bisa di copy, bisa diedit. Jadi namanya MDC, Madrasah Digital Center, Man Satu Bandar Lampung. Man Satu Bandar Lampung. Kampus Ceria, kampusnya para bintang. Wah, aduh, aku yang lagi kurang sehat ya. Makanya aku langsung mikir, adik aku berapa tahun lagi masuk madrasah ya. Karena memang menurutku tadi ya, pendidikan jangan disepelekan. Carilah mutu dari tenaga pendidik dan juga kualitas pendidikan sebaik mungkin. Karena tadi kita akan meninggalkan anak-anak kita yang bisa jadi tadi kita tidak tahu bagaimana keselamatannya di mata dunia dan juga akhirat. Terima kasih Pak Lukman sudah mampir secara singkat, padat, dan jelas. Dan semoga podcast Tapis pemirsa yang ada di rumah bisa ngambil banyak informasi dan hal baik dari sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Pak.